Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Ibu pada mata pelajaran Akidah Akhlak. Apa kabar anak-anak semuanya? Mudah-mudahan tetap sehat dan semangat. Ingat, kita masih pandemi. Dimanapun kalian berada, wajib mematuhi protokol kesehatan. Di antaranya apa saja? Di antaranya mencuci tangan dengan sabun, memakai masker ketika keluar ruangan, menjaga jarak, dan kalau bisa tetap stay di rumah. Oke, hari ini kita akan belajar tentang adab berpakaian, berjalan, makan, dan minum. Kira-kira kalian sudah tahu belum sih adab tentang berjalan, berpakaian, makan, dan minum? Nah, maka hari ini kita akan membahas itu. Nah, tujuan pembelajarannya apa saja sih? Tujuan pembelajarannya yang pertama, kalian dapat mengetahui tentang adab berjalan. Yang kedua, kalian dapat mengetahui tentang adab berpakaian. Dan yang ketiga, kalian dapat mengetahui tentang adab makan dan minum menurut Islam. Tapi sebelum kita membahas itu semua, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar belajarnya berkah. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, sekarang kita membahas tentang adab berjalan menurut Islam. Tentu saja, yang pertama ada tenang dan sopan. Maksudnya adalah kita sebagai orang Islam, adab kita dimulai dari berjalan. Tenang dan sopan dalam berjalan maksudnya itu adalah tidak jelalatan. Jadi pandangan tidak kesana kemari. Pandangannya itu harus ke depan dan mau melihat orang di depannya. Wajahnya tidak seram, gerakan tubuh tidak terlalu bebas, kaki melangkah tenang, gerakan tangan melambai teratur. Yang kedua, badan lurus dan kepala sedikit menunduk. Yang ketiga, berjalan secara normal. Seorang muslim sepatutnya jika berjalan tidak dibuat-buat yang menimbulkan celaan dari orang lain. Kemudian yang keempat, yaitu menciptakan kenyamanan dalam berjalan. Maksudnya membuat orang lain yang melihat kita berjalan menjadi nyaman karena kita berjalan tidak mengada-ada dan biasa saja. Yang kelima, mempunyai tujuan yang jelas. Kemudian yang keenam, boleh berhenti jika ada keperluan yang mendesak tentunya. Kemudian yang ketujuh, tidak mencari perhatian dalam berjalan. Jadi jika kita berjalan dengan tujuan mencari perhatian orang lain, berarti tidak menerapkan adab berjalan menurut Islam. Kemudian yang kedelapan, tidak berjalan dengan sambil makan, meskipun hanya makan makanan kecil. Yang kedua, ada berpakaian menurut Islam. Nah, ada berpakaian menurut Islam sewajarnya berhubungan dengan budaya masing-masing suku dan bangsa. Bagi kita, bangsa Indonesia, ada berpakaian menurut Islam, artinya ada berpakaian yang tidak melanggar ajaran Islam, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menata niat berpakaian. Berniat berpakaian untuk melaksanakan perintah Allah, yaitu melindungi aurat dan menjaga kesehatan tubuh agar tidak mudah sakit. Yang kedua, berpakaian memenuhi syarat menutup aurat. Baik orang Islam, laki-laki maupun Islam perempuan, wajib menutup aurat dalam berpakaian jika dapat dilihat oleh orang yang bukan muhrimnya. Terutama bagi wanita, jangan berpakaian terlalu ketat. Yang ketiga, berpakaian yang bersih dan nyaman. Seorang muslim yang baik selalu berpakaian yang bersih dan harum agar nyaman. Yang keempat, model pakaian sesuai dengan jenis kelamin. Islam mengajarkan dengan jelas bahwa laki-laki seharusnya menggunakan pakaian yang pantas dipakai laki-laki, wanita menggunakan pakaian yang pantas dipakai oleh wanita. Kemudian yang selanjutnya, yaitu yang kelima, tidak meniru-niru model pakaian yang dilarang agama. Sebagai seorang muslim sudah
barang pasti dalam berpakaian mempunyai aturan sendiri. Bahkan Islam membatasi model berpakaian selama model itu tidak bertentangan dengan ajaran agama, yaitu boleh, diperbolehkan. Kemudian yang terakhir, mendahulukan tangan kanan dan berdoa. Maksudnya, jika sedang akan memulai memakai pakaian, didahulukan bagian tubuh sebelah kanan, seperti tangan kanan, dan tidak lupa berdoa. Paling tidak membaca basmalah. Dimaksudkan agar pakaian yang kita pakai menjadi berkah dalam hidup. Itu mungkin ada berpakaian menurut Islam. Adab selanjutnya yang tidak kalah penting adalah adab makan dan minum menurut Islam. Sebagaimana adab berjalan dan berpakaian, adab makan dan minum perlu dilakukan oleh seorang muslim. Kemuliaan seorang dapat diraih salah satunya memiliki adab yang baik dalam berjalan, berpakaian, makan, dan minum. Bagi orang yang kurang beradab atau kurang mendalami ajaran Islam, menganggap semua ini tidak penting. Bagi orang yang menjunjung tinggi peradaban, pastilah menganggap sangat penting. Sebab untuk menjadi orang mulia, dimulai dari menjaga adab yang kecil-kecil. Maka di sini adab makan dan minum menurut Islam adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebelum makan dan minum, membaca basmalah. Membaca basmalah sebelum memulai aktivitas, makan dan minum sangatlah penting dalam Islam atau menurut Islam. Hal ini menunjukkan rasa syukur kita kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan rezeki yang kita gunakan untuk makan dan minum agar berkah. Yang kedua, menjaga kehalalan makanan dan minuman. Makanan yang kita makan dan minuman yang kita minum hendaknya dijaga kehalalannya, dimulai dari sumber rezeki yang kita dapatkan, proses mengatur rezeki itu, sampai dengan terwujud makanan dan minuman yang akan kita makan dan kita minum. Kemudian yang selanjutnya makan dan minum dengan duduk. Sebagai seorang muslim yang menjaga adab makan dan minum, sebaiknya makan dan minum dengan duduk. Yang keempat, menggunakan tangan kanan, kecuali orang yang kidal ya. Dalam makan dan minum, sebaiknya menggunakan tangan kanan. Kecuali memang tangan kanan kita kurang berfungsi. Kemudian yang kelima, makan dan minum tidak berbicara. Jika ingin makan dan minum lancar dan sehat, maka saat makan dan minum tidak berbicara, apalagi berbincang-bincang, termasuk sedang bermain handphone. Dan kebanyakan orang tidak menyadari kesalahannya yang akan merugikan diri sendiri. Kemudian yang selanjutnya yaitu mengakhiri makan dan minum dengan pembacaan hamdalah. Biasanya sebelum makan kita berdoa dan membaca basmalah. Begitu pula setelah makan paling tidak membaca hamdalah dan berdoa. Dengannya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberi rizki kita sebagai bekal mendapatkan ridhonya. Itulah adab makan dan minum menurut ajaran Islam. Alhamdulillahirrabbilalamin, pembelajaran hari ini telah selesai. Mudah-mudahan kalian mengerti apa saja sih adab berjalan, berpakaian, dan makan dan minum. Tapi sebelum kita tutup, coba kalian tuliskan minimal 3 adab makan dan minum. Oke, menyimak atau tidak? Oke, kalau misalkan sudah, kita tutup pembelajaran hari ini dengan pembacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bertemu di pembelajaran selanjutnya. Akhir kata, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.